Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Dina Andriana, dosen pengampu mata kuliah Etika Periklanan dan HKI. Ketemu lagi kita di pertemuan 6. Oke. Di pertemuan 5 kemarin kita membahas tata krama EPI itu berdasarkan ragam iklan. Nah, sekarang di pertemuan 6 kita membahas tata krama EPI berdasarkan pemeran iklannya. Oke, mari kita mulai untuk tata krama EPI pemeran iklan. Yang pertama yaitu anak-anak. Nah, anak-anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak tanpa didampingi oleh orang dewasa. Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang berbahaya, menyesatkan, atau tidak pantas dilakukan oleh anak-anak. Di sini saya memberikan contoh adanya iklan McD yang memperagakan adegan anak-anak sedang berpacaran di suatu taman bermain. Nah, ini kan tadi tidak pantas dilakukan oleh anak-anak. Nah, iklannya itu juga udah dicabut oleh uh, apa? Oleh pihak televisi. Oke, iklan ini ada di Filipina ya. Nah, dulu juga pernah ada iklan anak-anak melakukan adegan-adegan yang berbahaya. Ini iklan dari biskuat. Nah, anaknya itu ketika makan biskuat kemudian bisa manggul karung 25 kilogram beras. Nah, itu kan nggak mungkin ya adegan berbahaya yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian, iklan tidak boleh menampilkan anak-anak sebagai penganjur bagi penggunaan suatu produk yang bukan untuk anak-anak. Jadi anak-anak nggak boleh yang bilang memberikan saran bahwa Nah, yang ketiga, iklan tidak boleh menampilkan anak-anak sebagai penganjur bagi penggunaan suatu produk. Nah, di sini eh, anak-anak tuh tidak boleh menyarankan, memberikan saran dalam suatu iklan bahwa dia pantas memberikan saran. Misalnya, eh, lebih baik menggunakan ini mah. Nah, saya kayak gitu. Atau misalnya, eh, pakai yang ini aja ya Pak, karena ini lebih begini-begini. Nah, itu tidak boleh di dalam iklan. Yang keempat, iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek, ya, pester power anak-anak. Ya, daya rengek itu pester power. Dengan maksud memaksa para orang tua untuk mengabulkan permintaan mereka pada produk yang terkait. Jadi nggak boleh bikin iklan anaknya merengek minta sesuatu, itu nggak boleh ya. Nanti mencontohkan jadinya. Ini contohnya ada dari iklan yang diperankan oleh anak. Ya. Iklan mie sedap menceritakan tentang seorang lelaki yang mengumumkan bahwa dirinya akan ada kerja bakti di lingkungannya. Nah, namun si bapaknya ini tidak mau ikut kerja bakti. Makanya ketika bapaknya dijemput, ya anaknya disuruh berbohong bahwa ayahnya itu telah tiada, gitu ya. Terus tiba-tiba menunjukkan akan ada makan-makan setelah kerja bakti, makannya pakai mie sedap, bapaknya muncul kembali. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi mengajarkan anak untuk berlaku tidak baik ya, tidak pantas. Jadi anaknya disuruh berbohong. Lanjut untuk peran iklan yang kedua, yaitu penggunaan perempuan. Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat perempuan. Ya, kemarin contoh-contohnya sudah pernah muncul, tapi dalam ragam iklan ya, memberikan suatu porno aksi. Nah, di sini sebagai pemeran iklan, perempuan itu juga tidak boleh dilecehkan. Seperti kemarin kan ada iklan New Era ya, iklan New Era ini tentang suatu boots yang tahan lama melakukan porno aksi, joget-joget kayak gitu. Nah, itu juga nggak bagus. Misalnya iklannya duo biduan kemarin di materi kita yang kemarin itu juga itu tidak boleh. Masih lebih baik iklannya WRP yang memperhatikan bahwa perempuan itu
cantik dengan keadaan langsing. Tapi ini juga body shaming ya jadinya ya. Yang ketiga, pemeran iklan itu adalah gender. Iklan tidak boleh mempertentangkan atau membiaskan kesetaraan hak gender dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini mencakup misalnya ada kewenangan bahwa pria dan wanita memiliki kewenangan yang setara dalam pengambilan keputusan, dalam hal seksualitas, bahwa baik pria maupun wanita tidak boleh dieksploitasi secara seksual. Adanya kekerasan dan pengendalian, tidak boleh terdapat penggambaran kekerasan dan pengendalian oleh wanita atau oleh pria, ya, atau sebaliknya. Kemudian ketentuan berikutnya adanya perbedaan bahwa pria dan wanita dalam segala usia memiliki kesempatan yang sama dalam berperan dan berprestasi. Lalu adanya bahasa bias gender, bahwa tidak boleh terdapat kesan penggunaan istilah atau ungkapan yang dapat disalahartikan atau yang dapat menyinggung perasaan suatu gender, mau laki-laki ataupun perempuan, ya. Nah, di sini contohnya ada iklan shampoo, ya, shampoo clear. Adegan pria dan wanita sedang melakukan latihan bela diri. Nah, di sini shampoo clear menggambarkan dominasi perempuan terhadap laki-laki dengan berusaha mengalahkan laki-laki dengan kekuatan fisik. Ini kan juga adanya apa tadi ya? Pengendalian ya. Pemeran keempat dalam iklan itu adalah tidak boleh penyandang cacat. Iklan tidak boleh memberikan kesan yang merendahkan atau mengejek penyandang cacat. Jadi dia malah jadi sebagai objek penderita gitu, itu nggak boleh ya. Berikut contoh-contohnya ada dari BPJS di sini. BPJS mengiklankan bahwa BPJS Tenagakerjaan itu juga berlaku untuk penyandang cacat. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk bekerja dan untuk berkarya. Yang kelima, tenaga profesional. Iklan produk obat-obatan, baik obat-obatan bebas maupun tradisional, alat-alat kesehatan, kosmetika, perbekalan, kesehatan rumah tangga, serta makanan dan minuman tidak boleh menggunakan tenaga profesional, identitas, ataupun segala atribut profesi yang berkaitan dengan kesehatan, baik secara jelas maupun tersamarkan. Iklan yang mengandung atau berkaitan dengan profesi tertentu harus mematuhi kode etik profesi tersebut. Nah, biasa kan gitu ya. Iklan obat-obatan dipakainya dokter, dipakainya misalnya tenaga medis gitu. Nah, ini tidak boleh mereka sambil menggunakan atribut kedokterannya atau atribut medisnya tadi. Jadi dia harus melepas atributnya itu jika ingin menjadi suatu pemeran iklan. Oke, contohnya di sini ada Ibu Cantik, Ibu Lula Kamal. Dia menjadi bintang iklan, pemeran iklan di produk Hits, ya, semprot nyamuk Hits itu. Nah, di sini dia memberikan keterangan bahwa semprotannya aman, tapi dia tidak boleh mengandalkan profesinya dia untuk menyebutkan bahwa HIT ini aman menurut kesehatan. Itu tidak boleh. Selanjutnya Ibu Lula Kamal ini juga berperan pada iklan layanan masyarakat obat cacing, ya. Jadi dia mengkampanyekan tentang meminum obat cacing itu paling dikit 1 kali setahun. Nah, di sini dia menggunakan atributnya, ya, karena bentuknya adalah iklan layanan masyarakat, bukan secara komersil. Banyak kayak iklannya Ibu Lula nih. Kemudian ada Ibu Lula lagi tentang Wellmove, kaku, nyeri sendi. Nah, ketika dia obat, ketika dia vitamin, atributnya lepas gitu. Tidak menggunakan atribut kedokterannya, tidak menggunakan atribut tenaga medisnya. Lalu juga ada Bapak Boyke Dian Nugraha. Dia di sini beriklan tentang vitalitas dan seksualitas pada pria. Dijadikan pemeran iklannya pro laki, ya, pro LQ. Nah, dia di sini hanya sebagai
penganjur saja. Nah, kemudian ada juga iklan-iklannya dari aplikasi ya, Halodoc, chat dokter terpercaya dan pengalaman. Nah, di sini bisa saja bukan dokter yang dijadikan talent ya, bisa saja dia menggunakan atributnya dan tidak menyebutkan nih siapa gitu ya. Kalau yang di atas kan seperti Lula Kamal, Dokter Boyke, mereka memang sudah terkenal, sudah punya kompetensi di bidangnya, di bidang tenaga kesehatan. Jadi ketika memberikan anjuran biasanya diikuti. Nah, untuk Halodoc dia tidak menggunakan dokter-dokter atau tenaga medis yang terkenal di sini, tapi hanya orang yang berkostum dokter. Oke, selanjutnya adalah pemeran iklan itu adalah hewan yang keenam. Iklan tidak boleh menampilkan perlakuan yang tidak pantas terhadap hewan, terutama dari spesies yang dilindungi dan juga hewan peliharaan juga tidak boleh. Nah, memang sulit menemukan iklan-iklan yang tidak pantas karena biasanya iklan-iklan yang penggunaan hewan ini sudah atau banyak yang melihat ya, banyak yang memperhatikan, jadi jarang sekali menggunakan tidak pantas di dalam iklan penggunaan hewan. Nah, contohnya di sini ada WWF ya, institusi atau lembaga dunia tentang hewan. Nah, di sini ada seorang anak kecil dengan kostumnya harimau mau dibidik, mau ditembak. Nah, imagine this is yours ya. Bayangkan jika yang ditembak itu adalah anakmu gitu. Ya, jadi mengibaratkan bahwa si harimau ini juga punya nyawa, punya keluarga gitu. Lalu ada juga di sini WWF yang menggambarkan gajah dengan ada gadingnya. Nah, tapi dia tidak menggunakan gajah secara real, dia pakai visualisasi tangan, ya tangan kayak gini yang berkerut-kerut ditempel dengan gambar gajah. Sini bentuknya seperti itu. Lalu ada juga WWF di sini ada macan, ya macan tutul. Nah, ada macan yang besar dan macan yang kecil. Nah, ibaratkan sebagai boneka, ada yang S, ada yang XL. Kalau iklan-iklan luar tuh kenapa bagus-bagus ya? Saya juga bingung. Nah, berikutnya ada juga di sini iklan yang menggunakan di Indonesia ya, menggunakan visualisasi hewan, yaitu dari Rabbani. Rabbani ini fashion muslimah. Di sini tulisannya Selamat Idul Fitri. Ya. Idul Adha. Korban itu nggak wajib, yang wajib itu berhijab. Nah, digambarkan di sini sih ada embe lagi melet gitu ya, tapi embenya pakai hijab gitu. Nah, ini nggak boleh sebenarnya ya, walaupun niatnya ingin melakukan edukasi tentang berhijab itu wajib bagi muslimah. Lagian kan yang dikorbankan itu kan kambing atau yang jantan ya, bukan yang betina ya. Oke, yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini pemeran iklannya dilihat dari tokoh animasi. Penggunaan tokoh animasi sebagai peniruan seorang tokoh atau karakter yang populer harus atas izin dari pemilik hak atas karakter animasi tersebut. Suatu tokoh animasi tidak boleh ditampilkan secara menakutkan atau menjijikkan ya, secara berlebihan. Penokohan sosok animasi harus tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. Nah, contohnya di sini seperti di anak-anak kan terkenal ya animasi Upin dan Ipin. Nah, untuk penggunaan animasi Upin dan Ipin pada produk itu harus punya izin dulu dari pemilik si karakter Upin dan Ipin. Nah, contohnya di sini penggunaannya pada susu ya, susu SGM Explore. Di sini
sini ada Upin dan Ipin sebagai pemeran iklannya. Lalu ada juga pasta gigi. Apa ini? Kecil sekali. Pasta gigi Upin dan Ipin. Wow, keren, Upin dan Ipin punya pasta gigi. Lalu ada di sini Aqua, penggunaan Aqua edisi Frozen. Ya berarti Aqua ini punya izin penggunaan karakter Frozen untuk diletakkan visualisasi Frozennya ini dalam kemasan. Kemudian ada Sweet Sal, ya, penggunaan juga karakter animasi. Dan lalu yang paling zaman dulu banget ya sudah terkenal Mickey dan Minnie. Nah, digunakan pada produk-produk Esculin Kit. Oke, itu dia materi pertemuan 6 kita tentang tata krama Happy berdasarkan pemeran iklan dan contoh-contohnya. Nah, kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh dari pemeran iklan yang lainnya di dalam diskusi kelas. Ya, mudah-mudahan penjelasan tadi dapat membantu pemahaman teman-teman Akbar nih tentang tata krama Happy pemeran iklan. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tapi jangan lupa nih untuk like ya jika informasi yang saya berikan bermanfaat, untuk komen dalam memberikan support saya harus seperti apa dalam menjelaskan materi-materi yang ada. Kemudian jangan lupa subscribe ya untuk tahu ada video uploadan yang terbaru. Saya Dina Andriana di sini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.